jangan bingung. Jangan bingung ya. Biasanya 3 sampai 5 digital angka nomor kamar kita. Yang pertama sebelah kiri, angka yang nomor pertama baik 1 atau 2 itu menunjukkan lantai. Ingat omongan saya ini. Misalnya 731. Berarti ada di lantai kita 7, nomor kamarnya 31 atau 13 tadi? 31 ya, atau 1031. Berarti lantai 10. Lantai 10 nomor 31 sampai 30 lantai. Ya, 30 31. Berarti lantai kita 30, kamarnya nomor 31. Karena sama, tiap lantai itu sama, polanya sama. Ya, terutama yang lansia-lansia biasanya, oh enggak ngotot, kamarku di situ, padahal dia bersama seperti itu, tapi lantainya beda. Ya, ingat itu. Terus nanti disirenin juga, mudah-mudahan tata tertib administrasinya sama ya seperti itu dulu. Nomor bus itu adalah nomor sektor kita. Ya, walaupun kita nggak dibimbing, nggak ada yang ngikutin, kalau kita mau pulang naik bus yang nomornya sama dengan sektor kita, ya balik lagi ke hotel kita ya. Mudah-mudahan seperti itu, tapi ini tata tertib ya. Karena orang tiap tahun kan pengurus dan panitianya beda-beda ya. Jamaah haji. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Nah, insya Allah kalau kemungkinan kita tidak tinggal di sisa atau di rodok. Kalau di sisa dan rodok, lain lagi penjelasannya. Kayak saya ngaji kemarin, karena dia itu lebih deketan dengan Mina, Jamarot, Pulau Aqobah, tidak pulang ke tenda, pulangnya ke hotel. Jadi saya nggak belok kanan harus lempar, tapi lurus, turun hotel. Cuman capeknya kalau tinggal di rodok sisa itu, tiap malam bolak-balik Mina, hotel, malamnya harus mabit ke Mina, mau tidur di Mina. Mabit kan perkara wajibnya haji. Jadi itu yuk pra-pra sama polisi laskar, mau tidur gini, jalan, tarik, jalan, nggak bisa, ngumpet, bolak-balik Mina dengan hotel. Walaupun dekat tapi bolak-balik ya cukup lumayan. Satu hari pergi 2 kali. Pas saat mau mabitnya, besok paginya mau melemparnya. Nah, kita kalau tidak tinggal di situ, saya lihat dari informasi yang saya terima, Lampung itu masuk sektor 9 itu banyak di Nispala dan Garwal. Jadi yang saya jelaskan, itu tadi sama dengan yang saya jelaskan waktu kita praktek. Karena di tanggal 10 itu sangat-sangat luar biasa. Itu sangat kredit. Orang hilang, terpisah rombongan, sangat-sangat kredit. Nah, ketua rombongan sudah saya jelaskan kemarin. Langkah-langkah strategis yang bisa menolong Bapak-Bapak. Terutama ya, jangan sampai terlewatkan yang murur. Ya, yang murur. Murur itu apa Bapak-Bapak? Apa murur? Hah? Ya. Yang tua-tua, yang tidak kuat nanti strateginya tidak dari Arafah itu tidak diturunkan di Musdalifah. Ya, nanti langsung turun ke Mina. Ya, di Mina itu langsung siap-siap untuk melempar. Nanti masih bagi tugas ketua ruku dan anggotanya. Siapa yang murur dicatat, siapa yang nyarikan batunya, siapa yang melemparnya, mewakilkan melemparnya dan seterusnya. Yang lansia ya, jangan memaksakan kalau tidak kuat. Itu faktor keamanan keselamatan jiwa. Ya. Sampai sini jelas Bapak-Bapak Ibu? Insya Allah jelas sudah. Ya, kaitan yang lain-lain dengan ibadah mungkin ada yang belum jelas Bapak-Bapak Ibu. Insya Allah hari ini kita akan tuntas selesaikan materi
materi penjelasan. Yang hadir nanti ada Ibu Ketua Yayasan, kemudian dari pengurus atau petugas kloter, ya, Pak ketua kloternya, pembimbing ibadah kloter, sama dokter kloter nanti akan hadir. Mudah-mudahan ini saya sudah share kok, itu belum ada balasan. Nah ini sudah ada balasan. Sedang menuju sini ketua kloter pembimbing ibadah. Sampai saya jelas Bapak-bapak, Ibu-ibu? Jelas ya? Ya. Murur nanti ada yang, kecuali yang murur itu didampingi. Nggak harus satu orang satu. Sekian orang, satu rukun, satu orang cukup. Nanti siapa yang mau ini, nanti yang menjadikan batunya kalau nggak ada yang turun Musdalifah. Ya. Nggak harus satu orang satu. Kalau misalnya 5 orang satu pendamping, ya. Nanti dibagi tugas itu yang menyarikan batu untuk si A siapa, yang urut tadi, termasuk yang melemparkannya siapa. Sama-sama kita lihati ini adalah rangkaian ibadah, ya. Jadi jangan sampai ada keterpaksaan, keberhati-hatian, jangan. Kalaupun kita ditunjuk amal sulit untuk membantu jamaahnya yang perlu dibantu, ya, itu bagian dari tambahan pahala yang kita peroleh dari sisi Allah. Kita berbuat kebaikan di tanah haram, ingat itu ada kelipatannya pahalanya 100.000 kali di luar tanah haram. Sampai nggak mau bapak-bapak itu. Kita biasa membuat kebaikan, satu kebaikan di luar tanah haram, yang pahalanya 10 atau 1. Tapi kalau tanah haram lipatan 100.000. Oleh karena itu dibudayakan ya saling tolong-menolong. Ini yang perlu dicamkan bapak-bapak, ibu-ibu. Siapapun jamaahnya selalu saya memberi pengarahan. Budayakan 1. Biasa menunggu. Ingat, biasa menunggu. Jangan ditunggu. Gara-gara satu orang ditunggu, nggak berangkat satu kloter. Misalnya jam 8. Minimal kita paling nggak setengah 8 atau jam 7:45 sudah ada di tempat yang akan dilaksanakan. Ingat, nah, contoh banyak perkara teknis di lapangan. Acaranya jam 8. Jam 8 sudah di lobi hotel. Lobi itu ruang di paling bawah hotel tempat kita ngumpul. Nah, baru cek setengah 8 atau 8:45. Padahal itu sama kegiatan sawatan itu sama kegiatannya. Akhirnya kan nunggu apa namanya? Nunggu lift itu turun naik. Lift itu ngantri. Sehingga bisa telat. Ya. Maka biasakan menunggu ya, lebih baik kita menunggu, jangan ditunggu. Kedua, budayakanlah untuk mendahulukan orang-orang yang sepuh tua yang punya kelemahan. Kemudian baru yang wanita, ya, baru yang laki-laki. Kan ada saya temukan. Buru-buru mau ke Haropang naik bus, perebutan. Oh, yang muda kayak Mas Agung ini menangan Mas ini. Naik duluan. Aku di sini, nggak boleh ini, tapi ini saya. Boleh. Jangan ya. Bukan itu ngomong, silakan. Jangan khawatir, semua diangkut ke Haropang. Kalau tinggal satu yang panitianya dimarahin. Jadi semuanya pasti diangkut, termasuk ngantri apa? Ngantri bus. Ya dulu kan yang tua-tua, yang sepuh, yang perempuan, baru yang laki-laki. Udah nggak muat Mas, itu kan berdiri nggak apa-apa. Saya punya pengalaman pernah berangkat dari waktu jam 11. Ya, pet-petin dengan tugas. Saya datang penting dia selesai tugasnya ngangkut di jam apa? Di jam 11 saya berpet-petan dulu kecupir pet-petan ini. Pecah ban dia Eropa, menuju Eropa. Lah sopir kenainya Saudi itu nggak kayak Indonesia. Dia bawa dongkrak, bawa ban serep. Enggak, udah diem aja di bus, dia ngomongin poolnya, tempat-tempat ininya. Sedangkan pada saat hari kita kelapa itu kan semua terkonsentrasi bawa ke mana?
Arafah. Wah ini Baru jadi gitu dari perbedaan Bandar antara jam 11 Indonesia sampai jam dan 5 saya baru. Ditambah 45. Jam 5 sore baru di Arafah. Nunggu udah beres semua kali ininya full dapurnya. Full bus itu. Udah tuh supirnya nggak bawa HP-nya nggak ada kuota lagi. Counter kok nanti. Saya nelpon ketua kloter saya, supaya ngubungin ininya maktabnya. Jam 11 baru dikipikan situ. Terus emang enak, udah keluar aja bus lah. Malah kepanasan kalau di Padang Arafah itu. Mau keluar bus itu istirahat bawa malah panas. Ini minum aja di mobil pet-petan. Untung aja mobilnya masih bisa hidup, solarnya masih banyak, itu aja. AC-nya hidup. Kalau AC-nya mati ya dipanggang. Banyak pengalaman dulu ya. Oleh karena itu kaitannya itu ya. Dulu kan yang wanita, yang tua-tua ya. Termasuk juga bisa mengukur dirinya. Nah, urusan perut nih, kalau makan insya Allah nggak nggak ada yang kelaparan nggak kebagian makan. Masalah yang jadi masalah cuma ngeluarinnya ini. Kalau sudah kebelet, baik di Arafah, kita apalagi di Muzdalifah, ya. Karena itu ya ukurnya diri masing-masing. Urusan ke WC, jangan sampai tunggu kebelet baru ke WC, ngantrinya lama, wes brocol nurung polisi. Banyak terjadi begitu. Ibu waktu saya punya cerita pengalaman di puluhan tahun yang lalu. Ya ini udah kebelet, udah bisa. Pas saya udah mau deket, padahal kan laki-laki nomor beda kan? Beda. Kayaknya udah kok, ibu target saya harus masukin ke jatahnya saya, udah ibu duluan. Masuk ke laki-laki loh, darurat ya nggak apa-apa lah. Daripada dia malu cuma banyak orang. Ya oleh karena itu bisa kira-kira urusan perut ini. Nah kalau mau tahu agak sepi, waktu-waktunya pada saat orang sholat. Orang sholat duhur kan sholat semua di zaman itu. Nah di sini agak sepi itu. Iya. Sholatnya yang khusyuk. Itu urusan ini. Udah kotoran lah buat kamar ya. Nah kalau terbaru beritanya bahwa ibu alhamdulillah Arafah ya, mudah-mudahan kita juga demikian. Sekarang udah sistemnya apa namanya WC-nya itu udah bertingkat. Kalau dulu tuh ya kayak orang camping seng, dibatasin seng laki-laki perempuan, sisi sana perempuan, sini laki-laki. Ya, ya nanti satu orang nanti sampai 10-an satu kamar mandi. Kalau sekarang udah tanda atas sebagian di bagian tempat di Arafah atau di mana sudah gedung bertingkat. Jadi nggak terlalu banyak nunggunya. Pastinya logikanya paling atas paling sepi loh. Orang kan paling malas mau naik ke atas mau BAB mau PAK. Di atas mungkin masih sepi. Ya. Mudah-mudahan semua gedung itu. Nah, jadi seperti itu perlu hal teknis yang diperhatikan ya. Tidur di Mina juga karena terbatasan tempat ya, sesama berbagi ya, sama-sama ya, kita sama-sama jamaah haji bayarnya sama, jangan merasa lebih harus ditambahkan, nggak ada yang seperti itu ya, sama-sama itulah dibentuknya kekeluargaan seperti itu. Jadi bapak-bapak ibu nanti 40 hari itu menjadi pesan yang luar biasa banget dan tidak sedikit pulang haji itu saling rindu, saling pengen bertemu. Waktu dulu sama sekamar sama itu tinggal di mana dia, seperti banyak datang ke sana, datang dan seterusnya ya. Jadi setiap tahun kan saya ada grup WA, setiap tahun grup WA ada 2 paling untuk urusan haji, belum urusan kloter, rombongan, urusan dengan jamaah, balik sendiri. Gak biasa begitu, oleh karena itu. Nah sekarang sama-sama ya, ibu-ibu ya, saling tolong-menolong ya, nggak ada marah-marahan ya. Oh. Nanti kan hasilnya ketahuan di sana. Yang marahan ketahuan. Ya disabar-sabarkan, kita sedang haji. Ya sabar.
Makanya orang haji itu harus banyak bekal sabar. Sabarnya dibawa. Belinya di mana Pak? Di apotek mana yang ada di sabar? Ya kita banyak-banyak sabar ya sampai tuntas acara kita. Nah, itu hal-hal yang seperti itu. Kondisi kesehatan jangan khawatir. Kan bapak-bapak ibu-ibu yang tahu sendiri kesehatannya, siapkan obat yang memang biasa dipakai di Indonesia. Kemarin kan sudah disetorkan ke puskes tempat praktek kesehatan itu untuk dicatat oleh petugas puskes. Bawa ya, kalau ada keluhan nanti ke dokter kloter. Biasanya dokter kloter tuh buka jam-jam pelayanan di lantai mana, nanti kita datang situ periksa. Ya, yang paling banyak periksa itu sehat nggak sehat biasanya tensi bukti rumah pasti banyak yang diperiksa itu. Sampai sini jelas bapak-bapak ibu-ibu yang kaitan kepada yang apa Pak? Tenang. Kesini 130 tepat bisa nih. Tanggal 1 langsung masuk asrama haji. Jam berapa bapak ibu? Karena hari itu hari Jumat ya. Kalau langsung bukan ke Labaik, langsung ke asrama haji. Masuknya dari Islamic Center. Yang kemarin ada tersesat mau ikut praktek nunggu di sana kan. Enak ya? Ibu biasa gitu. Nah masuknya situ, keluarga yang mengantarkan parkiran situ, kemudian jamaahnya nanti digiring masuk ke dalam tempat kita praktek.